Apalagi sudah terjadi cracking, retakan, dan membelah akar gigi ini tidak bisa ditambah lagi. Bahkan untuk dicabut pun akan sulit. Yang nanti jadinya pada saat pencabutan hanya mahkotanya saja yang tercabut, sedangkan sisa akarnya tidak. Oke, selamat pagi semuanya. Ini hari Sabtu, tanggal 8 bulan Maret 2023. Ya, ini puasa ke-8. Oke. Perhatikan gigi ini. Gigi berlubang. Ya. Gigi berlubang ini ada yang nyampe enamel, dentin, dan pulpa atau saraf gigi. Nah, gigi berlubang ini terjadi di satu gigi. Ya. Bisa terjadi seperti ini karena suka makanan manis, suka makanan asam, tapi tidak langsung dibersihkan, tidak rajin untuk dibersihkan, suka makanan manis, akhirnya pada nempel di bagian fisur-fisur gigi, ya, di bagian dinding-dinding gigi, celah-celah gigi. Yang ini sudah masuk ke bagian akar gigi. Logikanya kalau seperti ini, berarti kan kariesnya, yang hitam ini namanya karies, sudah cukup lebar, sehingga memakan sisa jaringan gigi yang sehat cukup banyak. Dan biasanya, kalau yang seperti ini, apalagi sudah terjadi cracking, retakan, dan membelah akar gigi ini tidak bisa ditambah lagi. Bahkan, untuk dicabut pun akan sulit. Yang nanti jadinya pada saat pencabutan hanya mahkotanya saja yang tercabut, sedangkan sisa akarnya tidak. Nah, itu namanya pencabutan penyulit. Karena hari ini ada yang menanyakan dari akun Sherly Puspita. Pertanyaan begini, dok mau tanya, saya habis cabut gigi tapi kata dokternya masih ada sisa akarnya sedikit. Sisa akar tertinggal pada saat pencabutan. Karena dokternya itu merasa kesulitan untuk mencabut sehingga giginya patah. Patah tuh patah mahkotanya saja ya. Sedangkan akar giginya masih tertinggal di dalam. Terus saya ditunggu sampai 1 tahun sampai akarnya naik sendiri. Akar giginya naik sendiri. Nah, pertanyaannya, apa benar akar gigi akan naik sendiri? Oke, ini penampakan dari contoh gigi yang rapuh kalau dilakukan pencabutan. Nah, terus saya contohkan, ini contoh akar gigi yang tersisa pada saat setelah pencabutannya penyulit, ya, gitu. Disuruh menunggu 1 tahun, akar giginya nanti naik sendiri, kata dokternya. Nah, jawaban itu benar. Tapi untuk akarnya sampai naik sendiri ke permukaan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Karena apa? Karena penyusutan tulang di bagian akar gigi itu yang kita harapkan, sehingga tidak ada lagi epitel atau jaringan yang melekat pada akar gigi, sehingga akar giginya naik sendiri. Nanti lalu kelihatan. Yang selanjutnya yang mau saya edukasi, sekarang umurnya katakanlah 30 tahun. Penyusutan ini yang diharapkan adalah 50 tahun. Berarti ada jeda sekitar 20 tahun lagi. Masalahnya adalah setelah gigi ini tercabut, sedangkan sisa akar masih ada di dalam, 1-3 hari itu rasa sakit menyerang berdenyut. Karena faktor dari penyembuhan jaringan gusi dan jaringan tulang. Penyembuhan after pencabutan adalah jaringan gusi dan jaringan tulang. Jaringan gusi penyembuhannya dari selesai pencabutan sampai 30 hari. Itu akan sempurna jaringannya. Nah, proses penyembuhan tulang after pencabutan 30 hari sampai 3 bulan, yang nantinya gusi itu menutup sempurna. Prediksi dari
faktor penyembuhan yang terjadi itu saya lebihkan waktunya. Kalau misalkan menurut literatur, penyembuhan gusi dari pencabutan selesai dilakukan sampai 14 hari itu baru gusi menutup, tapi masih sakit dan darah sudah off, biasanya sudah berhenti. Nah, jadi saya mau meluruskan, apabila pencabutan ditunggu sampai 1 tahun, kebayang ini kurang efektif. Karena masa sakit itu berlangsung justru di minggu-minggu pertama atau minggu kedua setelah pencabutan. Ya. Jadi saran saya, setelah 2 minggu pencabutan balik lagi ke dokter giginya untuk memulai lagi dilakukan pencabutan. Tapi prosedurnya itu bisa di anestesi lokal, lalu dilakukan prosedur fotoronsen sebelum melakukan tindakan retreatment pencabutan tersebut. Gunanya apa? Untuk melihat adanya sisa akar gigi yang masih banyak atau tidak di bagian mesial atau distal, di kedalaman mana, bagian tulang mana dia akar giginya terpotong. Saran saya itu harus segera dilakukan pencabutan, tidak harus menunggu 1 tahun. Kalau misalkan menunggu 1 tahun sebenarnya kurang, harus menunggunya 20 tahun lagi kalau misalkan pada saat sekarang usia dari pasien tersebut 30. Nah, nunggu sampai 50 tahun berarti ditambah 20 tahun lagi, dari 30 itu baru tulang periodontal ini menyusut, lalu akar giginya naik. Jadi jawaban itu benar, namun rela untuk adaptasi rasa sakit. Dok, supaya sakitnya nggak berlanjut dari akar gigi yang masih tertinggal itu bagaimana? Yang tadi saya jelaskan, sekitar 2 minggu dilakukan pencabutan lagi, lalu dilakukan ronsen terlebih dahulu, lalu dibius anestesi lokal lagi, baru bisa terangkat akar giginya. Alasan menunggu sampai 2 minggu ya supaya nutup dulu jaringan gusinya. Kalau misalkan masih kebuka, nanti pada saat dibius infiltrasi atau dibius lokal, itu bagian-bagian obat biusnya keluar lagi, jadi nggak masuk, nggak efektif. Begitu ya. Semoga jawaban ini jelas, dan kalau misalkan ada yang sama dengan kasus ini, segera konsultasikan ke dokter gigi. Wilayah Cirebon boleh ke dokter gigi Wawan. Semoga video ini bermanfaat, dan untuk yang menanyakan, semoga lekas sembuh dan sisa akarnya bisa terangkat lebih cepat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Bagi yang masih bingung dan masih ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya. Subscribe dulu. Belum subscribe kan? Yuk subscribe. Gas untuk 100.000 subscriber pertama. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tahu updatean terbaru di video YouTube Dokter Gigi Wawan Sumantri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam Dokter Gigi Wawan Sumantri undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.